Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-456, dengan judul Akar Naga Nirvana. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming memang memiliki keunggulan luar biasa melawan Xuan Chang. Namun, ini hanya dalam pertarungan dengan mereka berdua. Jika pertempuran ini menyebar ke kedua sisi, maka tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, dia masih tidak akan bisa mengatasi keuntungan numerik yang luar biasa yang dimiliki wilayah Setan Laut Selatan. Tidak mungkin baginya untuk sendirian mengalahkan 100 hingga 200 Master Xiantian dan Master Xiantian setengah langkah, belum lagi bahwa masih ada juga 3 besar pembangkit tenaga listrik wilayah iblis. Apakah Xuan Chang takut? Dia sebenarnya memohon belas kasihan di depan umum. Apakah Blood Demon itu menakutkan? Apa yang terjadi di sini? Violet Rain melirik Fire Axe dan berbisik, Xuan Chang mungkin tahu siapa Wild Halberd. Ketika Xuan Chang pertama kali bertukar pukulan dengan Lin Ming, ekspresinya benar-benar berubah dan dia mulai berkeringat dari dahinya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Penjelasan paling masuk akal untuk ini adalah bahwa Xuan Chang telah mengenali siapa Wild Halberd itu, dan ada sesuatu tentang dirinya yang menyebabkan Xuan Chang menjadi takut. Mungkin, Fire Axe bergumam sambil tersenyum sedih. Saat dia melirik Wild Halberd lagi, apakah itu asal atau latar belakang, itu bukan sesuatu yang bisa dia bayangkan. Violet Rain mengangguk, wajahnya memerah. Nightmare adalah karakter yang sangat tangguh yang akan menyebabkan salah satu dari mereka panik hanya dengan mendengar namanya. Tapi sekarang dia terkulai konyol di lantai, dan ini semua karena Wild Halberd. Budidaya Wild Halberd hanya di alam Hautian akhir, ini tidak terbayangkan. Lin Ming diam. Jika pertarungan ini berlanjut, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Jika mereka bertarung sampai mati, yang paling bisa dia lakukan adalah menghabisi 3 besar wilayah iblis, tulang darah dan Viper, dia tidak akan bisa mengubah situasi umum. Jika dia melarikan diri, dia akan menghadapi segala macam bahaya yang tidak diketahui, dan bukan hanya itu tapi pasukan kapak api yang harus dia tinggalkan akan mati. Lin Ming tidak ingin itu terjadi. Saat Xuan Chang melihat Lin Ming ragu-ragu seolah-olah dia bersedia menerima gencatan senjata, dia buru-buru berkata, adapun pertanyaan tentang siapa yang akan menjelajahi jalan setapak, pertama saya akan meminta seniman bela diri pihak saya melepaskan penjaga zombie mereka. Setelah penjaga zombie selesai, maka kita akan memiliki seniman bela diri dari kedua sisi melanjutkan. Setengah dari setiap sisi, bagaimana menurut Anda? Mendengar kata-kata ini, seniman bela diri aliansi masa perang tersanjung. Kondisi yang ditawarkan Xuan Chang ini terlalu bagus. Penjaga zombie ini adalah bagian dari kekuatan tempur seniman bela diri wilayah Setan Laut Selatan. Memperbaiki penjaga zombie membutuhkan banyak sumber daya dan upaya. Di mata sebagian besar orang di sini, penjaga zombie peringkat Xiantian jauh lebih berharga daripada seorang seniman bela diri alam Hautian Puncak. Memiliki wilayah Setan Laut Selatan menjelajahi jalur ke depan dengan penjaga zombie mereka dapat dianggap sebagai pendarahan besar-besaran di pihak mereka. Beberapa seniman bela diri aliansi masa perang senang namun bingung. Ketika orang baik berubah menjadi jahat, akan mudah untuk membencinya. Tetapi ketika orang jahat, terutama orang jahat yang kuat, berubah menjadi baik, ini adalah sesuatu untuk dirayakan. Hanya mengapa Xuan Chang takut pada Lin Ming sampai tingkat ini? Mereka tidak tahu identitas asli Lin Ming, hanya Xuan Chang yang ketakutan konyol dengan gelar terkenal Lin Ming. Xuan Chang sangat sadar diri bahwa jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Sekarang, dia mencoba semua yang dia bisa untuk memperbaiki hubungan antara dia dan Lin Ming karena dia tidak lagi ingin main-main dengannya, dan juga tidak ingin dia menyimpan dendam di masa depan.
Lin Ming memandang Xuan Chang dengan ragu dan bertanya dengan transmisi suara esensi sejati, apakah Anda mengenali saya? Lin Ming baru saja menggunakan Thunderfire Annihilation dan juga Purple Comet Spear. Meskipun seniman bela diri aliansi masa perang mungkin tidak tahu apa artinya ini, Xuan Chang adalah murid berbakat dari wilayah Setan Laut Selatan dan kemungkinan besar telah memperoleh informasi seperti ini. Tidak aneh jika dia dikenali. Xuan Chang merasakan hatinya menjadi dingin. Identitas Lin Ming terlalu sensitif, Xuan Chang tidak ingin membawa masalah pada dirinya sendiri. Penatua hebat fraksi Barat Xuan Wuji telah terobsesi dengan masalah ini. Jika dia ditemukan menahan informasi apapun yang berkaitan dengan Lin Ming, maka dia pasti akan menderita konsekuensi serius dan fatal di sekte tersebut. Bukan hanya itu, tetapi 1 atau 2 bulan kemudian, kekuatan Lin Ming bahkan mungkin membuat terobosan lain. Pada saat itu, Lin Ming bahkan mungkin berpikir bahwa membungkam semua saksi adalah ide yang bagus. Memikirkan hal ini, Xuan Chang dengan bodohnya bergumam, "Aku telah mengenalimu, pahlawan muda seharusnya Blood Demon." Mata Lin Ming menyipit. Dia tidak percaya kata-kata Xuan Chang, tapi menyelidiki masalah ini tidak berguna, dia tetap diam untuk saat ini. Pulau Bulan Gelap, di atas Laut Selatan. Pusaran hitam besar yang berputar-putar perlahan berputar. Sejumlah besar air laut ditelan oleh pusaran tanpa suara. Anehnya, damai dan tenang. 12 sesepuh berjubah hitam melayang tinggi di atas pusaran yang berputar-putar. Mereka masih belum menemukan solusi untuk masalah tersebut. Setelah keheningan yang lama, sesepuh dengan wajah bertopeng perlahan berbicara, suaranya dalam dan serak seperti kerikil kasar. Jika ini terus berlanjut, maka hanya dalam beberapa hari akan ada beberapa kabut inti berputar atau bahkan pembangkit tenaga penghancur kehidupan tiba di sini. Mereka akan berasal dari jalur iblis, jalur lurus, wilayah horizon selatan, wilayah 5 elemen, atau bahkan lebih jauh. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada pertempuran sengit di sini. Bahkan mungkin orang tua ini akan binasa di sini. Xuan Yuqi, apakah kamu benar-benar mengharapkan kami para orang tua untuk bekerja keras bahkan dalam situasi ini ketika kami tidak tahu apa-apa? Petik 2. Xuan Yuqi yang dia maksud adalah penguasa fraksi barat wilayah iblis. Meskipun Xuan Yuqi hampir berusia 1000 tahun, setelah seorang seniman bela diri menjalani penghancuran kehidupan kedua mereka, mereka akan dilahirkan kembali dan tubuh mereka dibuat ulang. Hidup mereka akan diperpanjang, dan penampilan mereka akan tetap muda. Dengan beberapa teknik riasan rahasia, penampilannya masih seperti wanita cantik berusia sekitar 30 tahun, bersemangat dan afrodisiak. Haha, Xuan Yuqi tersenyum, tetapi dia tidak segera menanggapi. Dia melirik pria berwajah feminin di sampingnya, orang ini adalah guru dan kakek buyut Lei Mubai, Xuan Wuji. Saat keduanya dengan cepat bertukar transmisi suara esensi sejati, penatua bertopeng diam-diam menunggu. Sesaat kemudian, Xuan Yuqi tersenyum dan berkata dengan sanjungan yang memikat, "Penatua Zhou mungkin tidak mempercayai saya, tetapi kami benar-benar berencana untuk memberitahu semua orang tentang situasi yang terjadi setelah medan perang kuno dibuka. Selama ada orang, akan ada pertikaian. Bahkan di dalam wilayah Setan Laut Selatan, masih ada perebutan kekuasaan dan kepentingan. Ini hanyalah aspek sifat manusia yang tak terhindarkan." Ketika Silent Demon Emperor City dihancurkan, sisa-sisa pasukan yang kalah melarikan diri ke Laut Selatan. Banyak dari sisa-sisa ini memiliki garis keturunan langsung dari Kaisar Besar Netherworld serta para Jenderal Iblis. Di antara berbagai garis keturunan dan klan, akan ada konflik kepentingan. Siapa yang tidak ingin junior mereka melayang ke langit dan para sesepuh mereka dengan aman melewati pintu kematian penghancuran kehidupan. Ini juga menyebabkan hubungan antara berbagai klan menjadi berbatu.
Surat Tome Iblis dan Kaisar Iblis kuno pertama kali diperoleh oleh keturunan langsung Kaisar Besar Netherworld. Surat Kaisar Iblis selalu dikendalikan oleh Xuan Wuji dan Xuan Yuqi. Jika mereka tidak membutuhkan bantuan dari tetua daerah Iblis Laut Selatan lainnya untuk membuka medan perang kuno, maka Xuan Yuqi dan Xuan Wuji akan menyimpan semua harta itu untuk diri mereka sendiri. Elder Zhou mengibaskan lengan bajunya dan dengan tenang berkata, orang tua ini mendengarkan dengan penuh perhatian. Xuan Yuqi tersenyum. Nah, ketika Kaisar Iblis telah mengambil medan perang kuno dunia yang rusak ini sebagai bentengnya, dia juga membangun istana kekaisaran di sini, harta di dalamnya tak terhitung banyaknya. Petik 2. Penatua Zhou mengerutkan kening dan berkata, menurut apa yang orang tua ini ketahui, Kaisar Iblis tidak mati, melainkan terbang menuju alam dewa. Jika itu benar, mengapa dia meninggalkan harta di dalam bentengnya? Petik 2. Kecuali jika Kaisar Iblis tiba-tiba jatuh, tidak mungkin dia akan meninggalkan harta di benteng ini sehingga orang lain bisa mengambilnya. Xuan Yuqi tersenyum lembut dan berkata, Elder Zhou bijaksana. Kaisar Iblis membawa hartanya bersamanya ketika dia terbang ke alam para dewa. Tapi, ada beberapa hal yang tidak bisa dia bawa. Karena aku mengundang semua orang ke sini dan juga menghabiskan banyak usaha untuk membuka medan perang kuno, tentu saja aku tidak akan melakukannya dengan sia-sia. Menurut surat Kaisar Iblis, ada dua hal yang tidak bisa dia bawa. Salah satunya adalah taman obat. Petik 2. Taman obat. Hati Elder Zhou bergerak, tetapi dia mempertahankan ketenangannya, menunggu Xuan Yuqi berbicara. Di dunia yang rusak ini, ada aturan khusus yang ada bersama dengan lapisan formasi susunan yang ditetapkan Kaisar Iblis. Ini berarti bahwa taman obat ini benar-benar istimewa. Ketika Kaisar Iblis terbang, dia secara alami membawa beberapa obat langka dan berharga ini. Tetapi ada beberapa obat yang belum matang, dan tidak ada artinya baginya untuk meminumnya. Dia meninggalkan mereka di sini untuk dipelihara oleh aturan khusus dunia yang rusak dan membiarkan mereka tumbuh. Sekarang, puluhan ribu tahun telah berlalu. Petik 2. Saat Xuan Yuqi berbicara, alis Elder Zhou bergerak-gerak. Puluhan ribu tahun. Biasanya, obat yang baru berumur 1000 tahun akan dianggap sangat berharga. Adapun yang berumur puluhan ribu tahun, itu sungguh mencengangkan. Tidak banyak obat yang bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Benar, memang sangat sedikit obat yang bisa bertahan selama itu. Sebagian besar tanaman di kebun obat Kaisar Iblis seharusnya sudah layu. Tapi, ada satu obat yang sangat berharga bernama akar naga nirvana yang dapat bertahan selama lebih dari 100.000 tahun. Petik 2. Oh, apa itu? Elder Zhou terkejut. Menurut makna Xuan Yuqi, ini berarti bahwa itu adalah harta yang sangat berharga. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Menurut deskripsi yang tertulis di dalam surat Kaisar Iblis, penggunaan obat ini adalah untuk membuat darah baru dan mencuci sumsum seseorang. Surat Kaisar Iblis menjelaskan metode budidaya transformasi tubuh yang disebut Chaotic Virtues Combat Meridians. Seseorang dapat menggunakan akar naga nirvana agar esensi sejati masuk ke dalam sumsum. Petik 2. Esensi sejati memasuki sumsum. Alis Elder Zhou terangkat. Arti penting dari esensi sejati yang memasuki sumsum tidak lagi menjadi perhatian kita. Orang tua ini tidak tertarik dengan metode kultivasi transformasi tubuh apapun. Petik 2. Semua sesepuh yang hadir telah memadatkan esensi sejati mereka ke dalam dantian mereka dan membentuk inti yang berputar. Jika mereka memilih waktu ini untuk berlatih metode kultivasi transformasi tubuh dasar, mereka harus melakukannya dari awal. Jadi, tidak peduli seberapa hebat metode kultivasi ini, tidak masuk akal untuk melakukannya. Haha, tentu saja saya juga tidak tertarik dengan ini. Tetapi menurut surat Kaisar Iblis,
Setelah memperbaiki akar naga nirvana dan mencuci sumsum dengan darah baru, seseorang dapat meningkatkan peluang untuk berhasil melewati tahap penghancuran kehidupan. Apa? Tidak hanya Penatua Zou yang terlihat tergerak, tetapi semua sesepuh lainnya juga hadir. Tingkatkan peluang menyeberang melalui tahapan penghancuran kehidupan. Berapa banyak yang bisa meningkat? Elder Zou tidak bisa menahan kegembiraannya. Penghancuran kehidupan, itu seperti parit tak berujung yang terbentang di depan semua seniman bela diri inti berputar. Menyeberangi penghancuran kehidupan berarti melangkahi gerbang neraka, berjalan di atas tali di atas jurang yang tak berujung. Yang benar adalah bahwa banyak master inti berputar yang ekstrim sudah memiliki tingkat kultivasi untuk mencoba perjalanan mereka melalui penghancuran kehidupan. Tapi, mereka tidak berani melakukannya. Jika mereka tidak mencobanya, maka bisa hidup selama 800 tahun. Tapi jika mereka mencoba melewati penghancuran kehidupan, ada kemungkinan mereka akan langsung mati. Dan yang membuat orang putus asa adalah tidak ada yang tahu berapa banyak kehancuran kehidupan yang harus mereka lintasi. Melintasi ini lagi dan lagi dan lagi, itu benar-benar membuat orang menderita. Jika ada beberapa material berharga yang dapat meningkatkan kemungkinan life destruction akan berhasil, bahkan sebesar 20%, maka itu pasti akan menyebabkan master inti revolving yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila dengan keserakahan. Episode ke-457, dengan judul Arai Transmisi Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Reaksi Penatua Zou dan semua orang sesuai dengan harapan Suan Yuki, siapa yang tidak akan tergoda oleh hal seperti ini. Setelah dia membuat para sesepuh dengan lapar bergantung pada kata-katanya, dia perlahan berkata, akar naga nirvana dapat meningkatkan kemungkinan melintasi penghancuran kehidupan sebesar 20-30%. Bukan hanya itu, tapi peningkatannya permanen. Petik 2. 20-30% peningkatan peluang secara permanen. Yang disebut keabadian ini adalah setelah berhasil mencuci sumsum. Setiap kali seseorang mencoba melewati tahap penghancuran kehidupan, peluang mereka akan meningkat sebesar 20-30% sampai mereka berhasil menerobos ke alam laut ilahi. Elder Zou merasa seolah-olah dia gila, 20-30% tampaknya berlebihan, belum lagi ini adalah peningkatan permanen. Biasanya, para seniman bela diri yang bisa berkultivasi ke batas penghancuran kehidupan semuanya adalah talenta terbaik. Tentu saja, bahkan di antara talenta top pun ada perbedaan. Mereka yang memiliki fondasi yang lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk melewati penghancuran kehidupan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki fondasi yang lebih buruk, kemungkinan mereka hanya 10-20%. Elder Zou tidak dianggap terlalu buruk. Dengan peluang aslinya 40-50%, bersama dengan Nirvana Dragon Root dan beberapa material berharga lainnya, dia akan memiliki kesempatan yang hampir pasti untuk melewati life destruction. Itu akan sangat aman. Jika dia tidak berani melintasi penghancuran kehidupan dengan peluang sukses lebih dari 80%, maka dia mungkin juga tidak berlatih seni bela diri dan pensiun, menunggu energi hidupnya habis dengan sendirinya dan kemudian mati dengan damai. Bagaimana dengan itu? Apakah Elder Zou puas dengan jawaban ini? Orang yang berbicara adalah Suan Wuji. Dia adalah penatua besar dari fraksi Barat Wilayah Iblis dan juga penguasa fraksi Barat Wilayah Iblis sebelumnya. Dia lebih tua dari Suan Yuki beberapa ratus tahun, dan dia telah melewati tahap ketiga penghancuran kehidupan. Jika obat berharga ini mampu meningkatkan peluang berhasil melewati tahap penghancuran kehidupan, orang tua ini secara alami menginginkannya. Elder Zou menatap Suan Wuji dengan dalam. Keduanya tidak pernah dalam hubungan yang terbaik. Tapi Penatua Zou sadar bahwa dengan statusnya di wilayah setan Laut Selatan, dia sudah puas mendapatkan akar naga nirvana. Adapun harta karun lainnya,
bahkan jika itu adalah harta surgawi, Penatua Zhou tidak begitu menginginkannya. Harta apapun tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hidupnya sendiri. Saya mendengar Sovereign Xuan mengatakan bahwa selain taman obat ada juga harta karun lain. Apa itu? Petik 2. Xuan Yuqi berkata, yang kedua tidak bisa dianggap sebagai harta, itu adalah familiar Kaisar Iblis. Familiar ini bernama Giant Leviathan. Ketika Kaisar Iblis terbang ke alam dewa, familiarnya tetap berada di dunia fana. Giant Leviathan ini adalah binatang yang sangat tangguh, tubuhnya memiliki ruang yang sangat luas. Selama puluhan ribu tahun terakhir ini, telah tertidur selamanya di medan perang kuno. Jika kita bisa memanggilnya, maka itu akan menjadi bagian dari kekuatan perang kita. Petik 2. Giant Leviathan. Pikiran Elder Zhou tersentak. Dalam legenda, Giant Leviathan dapat tumbuh hingga ribuan mil, itu adalah Saint Beast kuno di masa lalu. Jika Giant Leviathan melayang ke permukaan, punggungnya akan seperti pegunungan tak berujung dengan angin kencang. Tubuhnya lebar seperti pulau, dan dalam legenda, Giant Leviathan akan memasuki hibernasi yang dalam selama puluhan ribu tahun sekaligus. Selama periode yang lama ini, punggung Giant Leviathan akan tertutup debu dan kotoran, dan bahkan tanaman akan tumbuh di sana. Orang-orang akan mengira bahwa Giant Leviathan ini adalah pulau yang nyata, dan mereka akan hidup di sana selama beberapa generasi. Legenda ini dan yang lainnya benar-benar mengejutkan. Jika mereka bisa menjinakkan Giant Leviathan ini, kekuatan perang wilayah iblis Laut Selatan akan meningkat pesat. Tetapi, bagi Penatua Zhou, pentingnya hal ini tidak terlalu besar, dia hanya peduli tentang akar naga nirvana. Saya tidak tahu apakah yang dikatakan Xuan Wuji dan Xuan Yuqi benar atau tidak, tetapi permintaan saya tidak terlalu tinggi. Saya hanya perlu mendapatkan potongan kecil dari akar naga nirvana untuk membantu saya melalui tahap ketiga penghancuran kehidupan. Adapun hal-hal lain, saya sama sekali tidak membutuhkannya. Di dunia yang hancur, kepingan awan tebal menggantung di udara. Di bawah awan hitam tinta ini, ratusan seniman bela diri dengan hati-hati berjalan ke depan. Ada sekelompok besar penjaga zombie di depan. Penjaga zombie ini kurus dan mata mereka berkaca-kaca. Harta yang dipegang di tangan mereka, melambai-lambai dengan hampa untuk mendeteksi celah ruang di jalan. Jika senjata harta karun tiba-tiba terlepas, itu menandakan bahwa ada celah luar angkasa yang terletak di sana. Master penjaga zombie kemudian akan memerintahkan penjaga zombie untuk meninggalkan bekas di sana. Namun, seringkali, akan ada celah kecil yang sama rapuhnya dengan kaca tipis. Setelah itu dihantam sedikit oleh harta karun, itu akan menyebabkan celah kecil ini runtuh, memutar penjaga zombie di dekatnya menjadi beberapa bagian. Ada juga saat-saat ketika akan ada celah ruang yang besar dan akan memiliki daya tarik yang besar. Ketika seorang penjaga zombie mendekat, itu akan langsung tersedot, dan kemudian terkoyak oleh badai luar angkasa. Dengan demikian, lebih dari setengah penjaga zombie telah dihancurkan sejauh ini. Kulit Xuan Chang tidak terlalu bagus. Mereka sudah menyentuh celah ruang angkasa beberapa kali, ini berarti dunia yang runtuh tidak terlalu besar. Jika itu benar-benar tertutup, maka dia hanya akan memuntahkan darah. Itu adalah. Xuan Chang mendongak, matanya melebar. Sedikit lebih dari 10 mil jauhnya, ada sebuah altar besar. Altar ini tersembunyi di balik kabut berkabut, jadi mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Brother Wild Halberd, mari kita lihat. Xuan Chang berkata dari tidak jauh di belakang Lin Ming. Sepanjang jalan ini, Xuan Chang sangat sopan terhadap Lin Ming, terus-menerus menyebut Lin Ming sebagai Brother Wild Halberd. Setiap kali ada sesuatu yang muncul, dia akan dengan sopan mendiskusikannya dengan Lin Ming. Lin Ming hanya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis.
Dia tahu kemungkinannya Xuan Chang tahu siapa dia, dan takut akan statusnya. Yang benar adalah dia tidak bisa menyalahkan Xuan Chang karena begitu pemalu. Melihat itu percaya, Xuan Chang telah melawan Lin Ming dan bahkan telah menarik esensi sejatinya dalam serangannya. Selain itu, ada juga Nightmare yang membantunya. Namun, dia telah dikalahkan dan Nightmare dimasukkan ke dalam kondisi yang menyedihkan. Xuan Chang secara alami tidak berani menjadi musuh dengan Lin Ming lagi. Mari lihat, Xuan Chang berkata kepada seniman bela diri wilayah setan Laut Selatan. Dia segera memerintahkan orang-orang yang mengendalikan penjaga zombie untuk menuju ke altar. Yang mengejutkan adalah ketika mereka mendekati altar, semakin sedikit celah ruang yang ada. Jelas ruang di sini relatif lebih stabil. Setelah mereka mendekat, mereka menemukan bahwa altar ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan ditempa dari batu abu-abu. Di atas batu karang tersebut terdapat berbagai macam pahatan relief yang indah dan indah. Saat mereka menaiki tangga, mereka melihat ada ruang datar yang luas di atas altar. Ada banyak garis yang ditelusuri ke tanah, itu sangat mistis dan memesona. Saat beberapa ratus seniman bela diri melihat altar ini dan gambar relief terukir di atasnya, mereka semua sangat tertarik. Tetapi untuk Lin Ming, begitu dia melihat garis-garis ini, hatinya tergerak, dia mengenali ini. Garis-garis ini adalah rune dari Realm of the Gods. Diukir di atas altar raksasa ini sebenarnya adalah formasi susunan yang sangat besar. Lin Ming merenung. Sepertinya, di zaman kuno, alam para dewa terkait erat dengan benua tumpahan langit. Apakah itu slip formasi batu giok kuno yang ditemukan leluhur Qian, atau semua jenis pengaturan yang berbeda dalam alam mistik Phoenix ilahi? Dan sekarang bahkan altar besar ini di dalam medan perang kuno, mereka semua melibatkan alam dewa. Seolah-olah Realm of the Gods pernah hadir di sini, tetapi dengan aliran yang berubah dan surutnya waktu, semua warisan dari Realm of the Gods perlahan-lahan telah hilang. Puluhan ribu tahun yang lalu, dunia seni bela diri Sky Spill kontinen jauh lebih megah dan mulia daripada sekarang. Segala macam kaisar telah muncul, seperti penyihir hutan belantara selatan dan kaisar iblis laut selatan. Pada saat itu hanyalah wilayah Cakrawala Selatan, daerah lain pasti memiliki karakter yang kuat, jika tidak lebih kuat. Saya tidak tahu apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi tampaknya dunia seni bela diri yang dulu hebat perlahan menurun. Dan sekarang di seluruh benua langit tumpahan, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar jarang muncul. Hanya ada selusin atau lebih yang diketahui, dan dengan semua yang disembunyikan, mungkin ada sekitar 100. Bukan hanya itu, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ini tidak bisa menahan lilin untuk sorcerer dan kaisar iblis di masa lalu. Petik 1. Lin Ming menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi memikirkan hal ini. Sebaliknya, dia mulai mengamati altar, dengan hati-hati memeriksa formasi susunan. Saat dia melirik rune dan pola umum, dia perlahan mulai menemukan bahwa ini adalah formasi Arai kuno. Melihat skala besar dari susunan transmisi serta formasi susunan kompleks yang tertulis di atasnya, Lin Ming tidak dapat menahan napas. Bahkan ada lebih dari 100 slot untuk batu esensi sejati di tepi formasi Arai. Aku ingin tahu seberapa jauh rangkaian transmisi besar ini. Seharusnya tidak seperti Laut Selatan yang mengirim jarak puluhan ribu mil. Yang ini harus bekerja sejauh ratusan ribu, atau bahkan jutaan mil. Petik 1. Konsep macam apa itu? Lin Ming tidak bisa membayangkannya. Setelah Lin Ming menyerap ingatan dari Master Arai Realm of the Gods, dia telah memahami banyak hal tentang formasi Arai Realm of the Gods. Meskipun dia tidak bisa mengatur formasi Arai masifnya sendiri, memahami prinsip-prinsip di balik itu tidak terlalu sulit. Setelah 1/4 jam,
Lin Ming akhirnya memahami perkiraan teori dan prinsip di balik rangkaian transmisi kuno ini. Untuk penggunaan tunggal, susunan transmisi ini tidak hanya membutuhkan 72 batu esensi sejati tingkat menengah, tetapi juga 36 batu esensi sejati bermutu tinggi. Seseorang juga harus memberi perhatian khusus untuk menempatkan batu esensi sejati ini. Jika seseorang tidak memahami aturan mengaturnya, mereka tidak akan pernah membuka susunan transmisi ini. 72 batu esensi sejati kelas menengah serta 36 batu esensi sejati bermutu tinggi. Sebuah batu esensi sejati bermutu tinggi bernilai 100 batu esensi sejati bermutu menengah. Lin Ming diam-diam terperangah. Harga untuk membuka rangkaian transmisi ini sekali saja sangat mencengangkan. Jika dia tidak membunuh begitu banyak orang di wilayah Setan Laut Selatan dan mengambil barang-barang mereka, dia bahkan tidak akan pernah bisa untuk mengaktifkan ini. Arai transmisi ini sudah lama sekali, bisakah itu masih mulai? Saat Lin Ming dengan tenang memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan basah di wajahnya, setetes hujan jelas jatuh di pipinya. Lin Ming melihat ke langit dan menemukan bahwa awan gelap menjadi semakin tebal. Tetapi dia ingat bahwa ketika dia memasuki dunia yang rusak ini, langit menjadi gelap gulita tetapi terlihat jelas, dia bahkan bisa melihat bebatuan yang tak terhitung jumlahnya tergantung di udara. Tapi sekarang, awan gelap dan tebal ini telah menelan semua bebatuan yang menggantung. Hujan. Dunia ini juga punya hujan. Petik 2. Seniman bela diri yang masih hidup juga memandang ke langit. Di langit, awan gelap semakin membesar, dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan ke lantai saat jatuh dalam air bah. Sepertinya mereka berada di tengah musim hujan. Meskipun dua orang hanya berjarak beberapa meter, mereka masih tidak dapat melihat satu sama lain karena tirai hujan yang lebat. Seseorang bahkan bisa melihat air berkumpul di altar dengan kecepatan yang terlihat. Hujan macam apa yang seperti ini? Rasanya seperti berdiri di tengah-tengah air terjun. Pikiran Lin Ming diaduk. Dia menjulurkan lidahnya, mencicipi air hujan. Rasanya sedikit asin. Memang benar, ini bukan hanya hujan, tapi air laut yang telah disedot oleh pusaran abu-abu yang berputar-putar. Air laut itu tergerus oleh badai luar angkasa hingga menjadi kabut tipis yang melayang di udara. Akhirnya, itu mengembun menjadi awan gelap. Begitu awan gelap menjadi terlalu lebat, mereka berubah menjadi hujan yang turun. Jika ini benar dan dia tidak salah, pasti ada jalur di udara. Ya, mereka telah mencari di tanah selama ini, tetapi mereka lupa untuk mencari di udara. Episode ke-458, dengan judul Badai Mengaduk, langsung ke dalam alurnya. Di laut selatan yang besar dan tak terbatas, ombak besar mengamuk tanpa henti dan laut lepas bergolak dengan kekacauan. Di kedalaman laut selatan, ada gelombang yang sering mencapai ratusan meter ke udara. Gelombang besar ini akan menembus ke langit, bahkan menyapu awan. Di laut seperti itu, bahkan perahu naga sepanjang 1000 kaki akan terlempar seperti daun di tengah badai. Kedalaman air di sana sulit dihitung. Di zaman kuno, ada binatang suci seperti Giant Leviathan dengan tubuh 1000 mil yang hidup di laut selatan. Dengan demikian, bisa dilihat seberapa dalam laut selatan itu. Di dalam laut dalam, ada pegunungan yang berkelok-kelok di dasar laut yang panjangnya ribuan mil. Di dalam ngarai pegunungan ini terdapat penghalang cahaya biru yang bersinar. Di dalam penghalang cahaya ini, orang bisa melihat gedung-gedung tinggi dan besar, hutan bawah laut yang luas serta alun-alun yang luas. Di dalam kuil besar di antara bangunan-bangunan itu, ada 6 atau 7 manusia berkulit hitam kebiruan duduk mengelilingi meja batu persegi. Mereka tidak terlihat berbeda dari orang normal, kecuali mereka ditutupi dengan sisik biru tua dan kuku mereka sangat tajam dan panjang.
Mereka adalah penguasa dominan dari beberapa juta mil laut di dekatnya, klan naga banjir hitam. 6 atau 7 klan naga banjir hitam ini semuanya memiliki budidaya yang menakjubkan. Selain satu di alam inti berputar akhir, sisanya memiliki budidaya di inti berputar ekstrim. Patriark klan naga banjir hitam memiliki 2 sisik hijau di dahinya. Dia memegang slip giok di dahinya, matanya terpejam saat dia merenungkan isinya. Klan naga banjir hitam di sekitarnya semua dengan sabar menunggu. Sesaat kemudian, Patriark klan naga banjir hitam meletakkan slip giok dan perlahan berkata, "Jadi begitulah adanya. Aku bertanya-tanya apa yang telah dilakukan oleh kantong-kantong tua dari daerah iblis Laut Selatan selama bertahun-tahun ini, tapi sepertinya mereka menemukan cara untuk membuka medan perang kuno Laut Selatan. Klan naga banjir hitam Laut Selatan sudah ada selama 20.000 tahun. Kehidupan klan mereka jauh lebih lama daripada manusia normal, oleh karena itu, mereka juga memiliki pemahaman yang jauh lebih kaya dan mendalam tentang sejarah Laut Selatan daripada manusia. Hanya patriark dari klan naga banjir hitam yang telah hidup selama lebih dari 3.000 tahun, dia telah hidup ketika Kaisar Besar Netherworld masih hidup. Sepertinya apa yang tercatat dalam teks kuno klan kita adalah benar. Menurut teks kuno, dunia rusak di medan perang Laut Selatan adalah tempat sekte kelas 6 istana kekaisaran Dewa Iblis pernah ada. Ukurannya benar-benar menakutkan. Bahkan Silent Demon Emperor City di masa lalu tidak bisa bermimpi untuk membandingkannya. Anggota klan naga banjir hitam lainnya perlahan berkata. Beberapa tetua klan yang lebih muda tersentak ketika mereka mendengar istilah sekte kelas 6. Sekte kelas 5 teratas bisa menyebut dirinya tanah suci. Adapun konsep sekte kelas 6, mereka tidak bisa membayangkannya. Dalam sekte kelas 4, pembangkit tenaga inti berputar adalah tetua, dan di sekte kelas 5, master inti berputar ekstrim yang telah melewati tahap penghancuran kehidupan adalah tetua. Dalam sekte kelas 6, bukankah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar menjadi sesepuh? Jenis budidaya apa yang dimiliki pembangkit tenaga listrik terkuat dari sekte itu, Kaisar Iblis? Itu terlalu sulit untuk dibayangkan. Selama masa-masa megahnya, Kaisar Iblis telah mengambil reruntuhan dunia independen sebagai istana kekaisaran Dewa Iblis sektenya. Warisan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya tidak terbayangkan, dan harta karun itu pasti tidak ada habisnya. Mengapa kekuatan besar itu jatuh? Orang tua ini telah memperoleh informasi yang akurat. Meskipun dunia yang rusak ini telah dibuka, karena badai luar angkasa yang menakutkan yang menutupinya, para idiot tua dari wilayah setan Laut Selatan itu tidak dapat masuk. Ini adalah kesempatan untuk klan naga banjir hitam kita. Begitu kita berhasil, ada kemungkinan kita akan bangkit menjadi tanah suci. Petik 2. Dengan kata-kata ini, 6 atau 7 sesepuh di bait suci memiliki ekspresi yang berbeda, beberapa bersemangat dan beberapa gugup. Klan naga banjir hitam mereka termasuk yang terendah dari klan kelas 5. Warisan mereka sudah cukup. Selama ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang lahir di dalam klan mereka hanya perlu menambahkan beberapa pembangkit tenaga penghancur kehidupan dan kemudian mereka akan menjadi tanah suci. Namun, sejak zaman kuno, peluang datang dengan bahaya. Ini benar-benar badai besar yang mengaduk di Laut Selatan. Mereka tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan berkumpul untuk ini, tetapi perselisihan tidak dapat dihindari. Jika mereka terlalu lemah, mereka akan tertelan bahkan tanpa tulang tersisa. Bukan hanya itu, tapi siapa yang tahu bahaya macam apa yang ada di dunia yang hancur ini. Tapi godaan istana kekaisaran Dewa Iblis terlalu besar. Bahkan tidak menyebutkan prospek klan naga banjir hitam mereka, para sesepuh ini kebanyakan memikirkan diri mereka sendiri. Jika mereka bisa mendapatkan semacam kesempatan beruntung,
mereka bisa melewati penghancuran kehidupan pertama mereka dan memperpanjang umur mereka hingga ratusan tahun. Berkali-kali, alasan pembangkit tenaga inti revolving yang ekstrim mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencoba dan melintasi penghancuran kehidupan bukanlah untuk kekuatan, tetapi untuk umur yang lebih panjang. Master inti berputar yang ekstrim adalah jenis karakter yang mengagumkan. Jika mereka menginginkan hujan, mereka mendapat hujan, dan jika mereka menginginkan angin, mereka mendapat angin. Bagaimana orang seperti itu rela mati? Mereka telah berkultivasi sepanjang hidup mereka, hanya untuk berubah menjadi kotoran pada akhirnya. Mereka tidak mau. Sementara itu, di utara wilayah horizon selatan, wilayah Zen besar. Wilayah Zen besar bahkan lebih besar daripada gabungan wilayah-wilayah horizon selatan dan wilayah 5 elemen. Di wilayah Zen agung, sekte Buddha adalah yang paling makmur dan agung. Kepala dari semua ini adalah sekte kelas 5 kuil Zen agung. Mereka telah menyatukan banyak sekte kelas 3 dan kelas 4 dan menciptakan aliansi di jalan yang lurus. Di masa lalu, kuil Zen agung pernah berpartisipasi dalam pengepungan kota Silent Demon Emperor. Pada saat ini, di pagoda tersembunyi di kuil Zen agung, ada seorang biksu terkemuka yang mengenakan jubah emas. Dia sedang memegang sepucuk surat yang telah melintasi jutaan mil untuk tiba di tangannya. Surat ini berasal dari Divine Phoenix Island, dan merupakan surat yang ditulis secara pribadi oleh Mu Fengxian. Biksu itu diam-diam membaca surat itu lalu melipatnya dan mengembalikannya ke amplopnya. Dia duduk bermeditasi untuk waktu yang lama dan kemudian bergumam, ini benar-benar tangan takdir. 3000 tahun yang lalu, Master Ancestor didesak oleh seorang teman dekat dan berpartisipasi dalam pengepungan kota Silent Demon Emperor. Sekarang, 3000 tahun kemudian, saya juga menerima surat dari Mu Fengxian Divine Phoenix Island. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan untuk menghadapi dan melenyapkan sisa-sisa kejahatan di kota Silent Demon Emperor. Ini adalah kesempatan keberuntungan di wilayah Cakrawala Selatan. Namun Mu Fengxian benar-benar menulis surat kepada biksu tua ini. Sepertinya dia sudah benar-benar kehilangan kendali atas Laut Selatan. Petik 2. Wilayah Great Zen dan Divine Phoenix Island terlalu jauh satu sama lain. Bahkan dengan masalah sebesar itu, sulit untuk segera mendapatkan berita. Tidak mungkin jaringan intelijen Great Zen Region memperluas sejauh itu dan di negeri yang begitu jauh. Jika bukan karena Mu Fengxian yang memberitahunya atas inisiatifnya sendiri, kuil Zen agung tidak akan pernah tahu tentang ini. Ini juga berarti bahwa Mu Fengxian sadar bahwa dia tidak cukup kuat untuk memenangkan perang ini. Dia hanya bisa bergantung pada aliansi jalan lurus dari wilayah Zen besar untuk mengukir rampasan medan perang kuno. Bahkan jika tidak ada yang ditemukan, selama kuil Zen agung mampu menekan wilayah setan Laut Selatan dan menyebabkan kerugian besar bagi beberapa tetua wilayah setan Laut Selatan, ini dapat membantu memastikan bahwa Pulau Phoenix Suci tidak akan dihancurkan. Ini adalah pertaruhan Mu Fengxian. Di Laut Selatan, wilayah Pulau South Aurora yang luas telah runtuh. Di daerah-daerah ini, ada gelombang air besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang bertiup dari segala arah, dan gelombang laut bergolak. Pada saat ini, pusaran air besar tiba-tiba menyemburkan air, dan sekelompok seniman bela diri yang compang camping terbang keluar dari pusaran air. Kelompok kedua dan ketiga berikutnya memiliki semakin sedikit orang. Sebagian besar seniman bela diri yang keluar pucat dan terluka di sekujur tubuh. Di sekitar dupa waktu, semua seniman bela diri telah bergegas keluar, melayang ke langit di atas laut liar. Banyak dari mereka memiliki kegembiraan dan rasa syukur yang luar biasa karena dapat selamat dari bencana seperti itu. Aku akhirnya berhasil. Itu seperti yang diharapkan Lin Ming, pintu keluarnya ada di udara. Lin Ming melirik jumlah seniman bela diri di langit,
masih ada sekitar 100 seniman bela diri yang hilang. Selama kedua kalinya para seniman bela diri melonjak keluar dari pusaran air, beberapa seniman bela diri Hautian Puncak telah binasa. Lin Ming menghela nafas. Jika salah satu dari seniman bela diri Hautian Puncak ini pergi ke negara fana, mereka bisa menjalani kehidupan kemuliaan dan kekayaan mutlak. Hanya saja banyak dari mereka tidak mau mengundurkan diri untuk umur yang kurang dari 200 tahun, dan ingin mengambil langkah itu melewati puncak alam Hautian ke alam Xiantian. Langkah tunggal ini akan memperpanjang umur mereka hingga 400 hingga 500 tahun. Namun ini juga alasan mengapa mereka mati di sini. Pemenang terbang ke langit, dan yang kalah hanya menjadi tulang belulang. Setelah berhasil melarikan diri dari rahang kematian, kedua belah pihak secara alami tidak lagi memiliki pola pikir untuk melanjutkan pertempuran. Mereka berpisah di udara, dan seniman bela diri daerah iblis terbang kembali ke markas daerah setan Laut Selatan. Adapun seniman bela diri aliansi masa perang, mereka agak bingung apa yang harus dilakukan. Markas mereka dihancurkan, namun banyak dari mereka memiliki titik eksploitasi militer yang tidak dapat mereka perdagangkan. Alasan mereka datang untuk berperang di Laut Selatan adalah untuk titik eksploitasi militer ini. Mereka ingin mengumpulkan cukup banyak untuk menukarnya dengan pil pembukaan surga, tetapi sekarang markas aliansi masa perang dihancurkan, kemana mereka bisa pergi untuk menukarnya? Itu mungkin bahkan tidak direkam. Saat seniman bela diri memikirkan ini, mereka linglung. Sukacita karena selamat dari bencana ini sangat dipermudah. Bahkan anggota Fire Axe Squad tampak tidak senang. Saat Lin Ming melihat ini, dia menghela nafas. Ini adalah kesulitan jalur seniman bela diri sekte kecil. Mereka lebih baik daripada ahli bela diri pada umumnya, tetapi mereka masih harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Lin Ming mengeluarkan segenggam cincin spasial. Dia memegangnya di tangannya dan berkata, "Kapten Kapak Api. Saudara liar Halbert." Fire Axe menoleh untuk melihat Lin Ming, apa yang akan dilakukan Brother Wild Halbert setelah ini. Saya akan menjelajahi dunia dan mengendalikan seni bela diri saya. Mengembara di dunia. Apakah Brother Wild Halbert berencana pergi? Petik 2. Fire Axe tidak tahu identitas asli Lin Ming, hanya saja dia adalah Blood Demon. Orang besar berjanggut, Violet Rain, dan Enchanting Shadow semua memandang Lin Ming, ekspresi mereka rumit, sedih, dan sedikit murung. Sebenarnya mereka tahu situasinya dengan cukup baik. Untuk seseorang seperti Lin Ming, tidak mungkin dia akan tetap bersama mereka. Alasan saya datang ke medan perang Laut Selatan adalah untuk berpetualang dan mendapatkan pengalaman. Tapi sekarang sepertinya sesuatu telah terjadi dan saya tidak tahu perubahan apa yang akan datang darinya. Saya harus istirahat untuk jangka waktu tertentu dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Ini adalah beberapa hal, ini adalah rampasan perang yang telah saya kumpulkan beberapa bulan terakhir ini. Aku tidak berguna untuk mereka, jadi aku memberikannya padamu. Saat Lin Ming berbicara, dia mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya ada lebih dari 20 cincin spasial. Ini, anggota Fire Axe Squad tertegun sejenak. Semua cincin spasial ini berada di peringkat langkah manusia tingkat tinggi atau di atasnya. Belum lagi apa yang ada di dalamnya. Tetapi hanya cincin spasial ini sendiri yang bisa menjual sejumlah besar batu esensi sejati. Dari kelihatannya, Lin Ming sebagian besar membuang cincin spasial kelas menengah dan hanya menyimpan harta karun bermutu tinggi. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Lin Ming berkata, saya telah meninggalkan batu esensi yang sebenarnya di sini juga, dan mengambil apa yang saya butuhkan. Di dalamnya sebagian besar adalah harta karun umum, pil, dan hal-hal lain semacam itu. Sejujurnya, saya tidak bisa menjualnya kecuali saya mendirikan warung dan menjualnya satu persatu.
Saya tidak punya waktu untuk melakukan ini. Namun bagi Anda, sumber daya ini jauh lebih berarti dan akan digunakan dengan lebih baik. Meskipun Lin Ming sudah lama tidak bersama pasukan kapak api, Lin Ming masih tersentuh oleh kasih sayang dan dukungan anggota regu terhadapnya. Dengan kehangatan yang terukir di hatinya, jika Lin Ming memiliki kesempatan untuk membantu mereka maka dia secara alami akan melakukannya. Apalagi, dia tidak menggunakan hal-hal ini. Episode ke-459, dengan judul Gathering of Lord, langsung ke dalam alurnya. Fire Axe menatap Lin Ming untuk waktu yang lama, dan akhirnya menerima hadiah. Hal-hal ini benar-benar praktis baginya. Adapun seseorang seperti Lin Ming, mereka terlalu dasar dan level rendah. Belum lagi tombak ungu dan merah yang dia gunakan, tapi bahkan tombak darah itu jauh melebihi total kekayaan bersihnya. Semuanya, disinilah kita berpisah. Hati-hati. Saat Lin Ming mengucapkan selamat tinggal kepada setiap anggota pasukan kapak api yang tersisa, dia berbalik dan terbang ke langit seperti pelangi yang berkilauan, terbang ke negeri yang jauh. Laut berombak dan pusaran air ada di mana-mana. Warna laut yang dalam memberikan tekanan yang sangat menekan. Lin Ming dengan cepat meluncur di atas laut, angin kencang yang melewatinya meninggalkan jejak di permukaan. Lin Ming telah memilih untuk berjalan di jalur seniman bela diri. Sebagian besar waktu dia harus sendirian. Ketika dia memutuskan untuk melangkah di jalan menjadi seorang master, dia telah ditakdirkan untuk seumur hidup yang dipenuhi dengan kesepian. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak merindukan persahabatan. Saat dia terbang sekitar 1 jam, Lin Ming mendengar suara transmisi jimat berkedip di depannya, dan kemudian suara Mu Qianyu masuk ke telinganya. Junior magang Brother Lin, kamu baik-baik saja. Saya berada di Pulau Gelombang Kecil. Jika Anda menerima pesan ini, segera kembali. Petik 2. Saat dia mendengar pesan singkat yang dipenuhi dengan keprihatinan, Lin Ming merasakan kehangatan di hatinya. Dia menyadari bahwa Mu Qianyu pasti telah memperhatikan perubahan mendadak di Laut Selatan dan dengan cepat pergi ke Pulau Gelombang Kecil, secara berkala mengirimkan jimat transmisi suara. Jika tidak mungkin dia akan menerima jimat transmisi suara ini setelah melarikan diri dari dunia yang rusak. Mengetahui bahwa seseorang merawatnya seperti ini secara alami terasa menyenangkan. Lin Ming mengeluarkan jimat transmisi suara dan kemudian berkata, saya baik-baik saja. Setelah 2 hari saya akan datang ke Pulau Gelombang Kecil. Petik 2. Jimat yang mengirimkan suara terbakar di tumpukan api. Lin Ming tidak segera pergi ke Pulau Gelombang Kecil, sebaliknya, dia menemukan pulau terpencil dan mendirikan tempat tinggal sederhana di sana. Dia punya urusan yang harus dikerjakan dulu. Penampilannya telah dilihat oleh Xuan Chang. Secara alami, dia tidak bisa menggunakannya lagi. Saat dia melihat ke arah Pulau Setan Darah, dia melihat 6 pilar cahaya tipis langsung menembus langit. Di langit, awan gelap mengamuk, dan guntur berkilauan samar di kegelapan yang redup. Lin Ming tidak tahu persis apa yang telah terjadi, tetapi dia memiliki firasat samar bahwa badai besar akan datang ke Laut Selatan. Saat hari-hari berlalu, kekacauan di medan perang Laut Selatan sedang diselesaikan. Sekelompok seniman bela diri yang selamat yang telah jatuh ke dunia yang rusak sedang keluar, dan para penyintas ini berkumpul ke pulau-pulau terpencil, dengan linglung menunggu. Adapun Lin Ming, dia tiba di Pulau Gelombang Kecil. Sudah banyak tetua inti revolving wilayah iblis Laut Selatan yang berkumpul di sana. Lin Ming. Setelah Mu Qianyu melihat Lin Ming, dia menghela nafas lega. Meskipun Lin Ming telah mengubah penampilannya, Mu Qianyu masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama. Demi keselamatannya dan terburu-buru, Mu Qianyu telah meninggalkan Qin Xingxuan kembali di belakang garis yang aman.
Ketika dia mendengar bahwa sebagian besar seniman bela diri wilayah setan Laut Selatan telah tersedot dan dipelintir oleh pusaran ruang angkasa, dia menjadi cemas. Dia datang ke Pulau Gelombang Kecil dan telah menggunakan beberapa lusin jimat transmisi suara, tetapi masih tidak menerima balasan apapun. Jika dia tahu dunia rusak mana Lin Ming telah tersedot, dia secara pribadi akan pergi mencarinya. Akhirnya, setelah puluhan jam berlalu, dia menerima pesan Lin Ming. Jika tidak, Mu Qianyu mengira dia akan mati karena serangan jantung. Setelah Lin Ming bertemu Mu Qianyu, dia mulai mempelajari apa yang terjadi di Laut Selatan. Medan perang kuno dibuka. Lin Ming bertanya, alisnya terangkat. Saya tidak terlalu yakin. Mu Qianyu menggelengkan kepalanya. Sejarah Divine Phoenix Island hanya berlangsung 3000 tahun yang lalu. Teks kuno sekte tersebut sangat tidak jelas tentang sejarah Laut Selatan. Adapun medan perang kuno ini, mungkin memiliki sejarah yang kembali puluhan ribu tahun. Dibandingkan dengan warisan sekte yang panjang dan mulia itu, Divine Phoenix Island masih terlalu muda, sekte itu bahkan tidak setua patriark klan naga banjir hitam. Sekarang sudah ada sejumlah besar seniman bela diri Revolving Core yang berkumpul di medan perang Laut Selatan. Bahkan ada banyak master inti berputar yang ekstrim. Dan kemudian tuan tua yang aneh ini mulai berkumpul bersama, mencoba untuk terhubung ke pintu masuk medan perang kuno. Kata Mu Qianyu, hubungkan ke pintu masuk medan perang kuno. Dilaporkan bahwa badai luar angkasa yang menutupi pintu masuk ke dunia sangat menakutkan, tidak ada yang bisa masuk. Mereka harus terhubung melalui dunia yang lebih kecil dan rusak ke dunia utama. Sekarang, ada lebih dari 30 master inti berputar ke atas yang sedang bernegosiasi. Tuan dan tuan leluhur keduanya ada di dalam. Petik 2. Lebih dari 30. Jantung Lin Ming melonjak. Penghasil inti berputar akhir atau bahkan lebih tinggi, dan sebenarnya ada lebih dari 30. Sepengetahuannya, Divine Phoenix Island hanya memiliki segelintir master inti berputar yang berada di periode akhir atau lebih. Adapun 5 elemen wilayah, sudah bagus jika setiap sekte memiliki satu atau dua di antaranya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak di sini? Mu Qianyu mengerti apa yang dipikirkan Lin Ming dan berkata, Tuan leluhur telah menghubungi orang-orang dari aliansi Jalan Lurus. Ada lebih dari 10 yang datang dari aliansi yang benar dan 9 dari mereka berada di batas penghancuran kehidupan. Juga, wilayah setan Laut Selatan telah mengirim 8 orang, 6 di antaranya berada di batas penghancuran kehidupan. Wilayah 5 elemen juga memiliki 8 master, tetapi mereka semua berada di alam inti bergulir akhir. Dan ada juga beberapa seniman bela diri gratis yang datang untuk mengambil bagian dari harta karun itu. Petik 2. Seniman bela diri gratis. Ada beberapa sesepuh tertinggi senior yang sudah lama meninggalkan sekte mereka dan hidup dalam pengasingan, mencoba membuat terobosan. Beberapa dari senior ini sangat kuat. Lin Ming mengangguk. Pembukaan medan perang kuno ini sepertinya akan menjadi pertemuan para juara dan pahlawan. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang berdatangan, sepertinya medan perang kuno ini tidak akan ada hubungannya dengan orang-orang seperti kita. Lin Ming percaya diri pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa mencuri harta dari sekelompok master penghancur kehidupan. Salah satu dari karakter ini bisa membunuhnya hanya dengan satu nafas. Jangankan dia, tetapi bahkan Mu Fengxian tidak bisa berbuat apa-apa pada kelompok karakter ini. Alasan Mu Fengxian mengundang orang-orang dari aliansi yang benar untuk datang adalah agar mereka bisa mengotori air dan menyebabkan kekacauan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan wilayah setan Laut Selatan. Mu Qianyu tersenyum dan berkata, kita juga bisa memasuki medan perang kuno.
Pusat kekuatan penghancur kehidupan semuanya datang ke sini untuk memasuki istana kekaisaran dan mencari beberapa harta karun langka yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk melewati tahapan penghancuran kehidupan. Jika ada harta karun seperti ini, itu akan ada di istana kekaisaran. Tetapi ada juga beberapa istana yang lebih kecil di sekitar tepinya. Jika kami beruntung, kami juga akan mendapatkan panen yang layak, dan ini bisa dianggap sebagai petualangan untuk mendapatkan pengalaman dan menenangkan diri. Mu Qianyu berkata dengan mudah. Dunia inti berputar yang ekstrim terlalu jauh darinya sekarang. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mendapatkan apapun yang dapat meningkatkan peluangnya untuk melintasi penghancuran kehidupan. Materi surgawi yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk melintasi penghancuran kehidupan. Lin Ming tidak tertarik pada hal seperti ini. Seperti dia sekarang, dia tidak bisa memanfaatkannya. Itu bagus. Pada saat itu, saya juga akan menganggap ini sebagai petualangan. Petik 2. 5 hari kemudian, Pulau South Aurora di Laut Selatan. Setelah pusaran luar angkasa menghancurkan seluruh pulau, lebih dari setengah pulau South Aurora runtuh dan sebagian besar daratan tenggelam ke laut. Ketika Lin Ming mengetahui bahwa pembangkit tenaga penghancur kehidupan akan berkumpul di pulau South Aurora, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang tua ini akhirnya akan memilih untuk pergi ke pulau Aurora Selatan. Sepertinya dunia yang rusak di sini relatif stabil, dan mereka dapat memotong saluran luar angkasa dan langsung mengakses dunia utama. Ini hanyalah ide gila, dan hanya dengan lusinan pembangkit tenaga penghancur kehidupan yang berkumpul bersama, mereka bisa menampilkan kekuatan supernatural besar yang dibutuhkan untuk membuat hubungan antara dua dimensi ruang yang berbeda. Jika aku tahu ini lebih awal maka aku akan menunggu di dunia yang hancur. Lin Ming bercanda. Dia telah belajar dari Mu Qianyu bahwa ada juga beberapa peluang keberuntungan kecil yang dapat ditemukan di dunia yang rusak ini, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun ketika kelompoknya sedang mencari. Dengan 20 hingga 30 master inti berputar pada periode akhir atau lebih mengambang di udara, itu memberikan perasaan menindas yang sangat mengerikan. Angin di udara sepertinya sengaja atau tidak sengaja diubah oleh aura mereka. Lin Ming berdiri di sudut, diam-diam mengamati para master papan atas mengambang ini. Dalam kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 orang ini, hanya ada 3 dari Divine Phoenix Island. Mu Yuhuang, Mu Fengxian, dan juga seorang wanita tua berpakaian biru. Lin Ming tidak tahu persis siapa ini, tetapi dia berharap bahwa dia adalah seseorang dari fraksi Luan Biru. Di dekat ketiganya dari Divine Phoenix Island juga ada 10 biksu yang mengenakan jubah. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari aliansi kebenaran wilayah Zen besar. Para beku ini memiliki bekas luka cincin di kepala botak mereka, dan tampak tenang. Di seberang para biksu ini adalah tetua wilayah setan Laut Selatan. Mereka mengenakan jubah hitam panjang dan ekspresi mereka dingin saat mereka memelototi tamu tak diundang ini. Di sisi mereka, ada juga 4 atau 5 klan naga banjir hitam, tubuh mereka tertutup sisik biru tua. Saat Lin Ming melihat orang-orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terperangah. Meskipun dia telah mendengar bahwa benua tumpahan langit sangat luas, dan bahwa ada banyak guru di mana-mana, dia hanya mendengar tentang mereka, tetapi belum pernah melihat mereka dengan matanya sendiri. Sekarang, dia melihat sekelompok besar orang tua penghancur kehidupan ini. Dan tampaknya, sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari sekte kelas 5, kebanyakan dari mereka lebih kuat dari Mu Fengxian. Pada saat ini, gelombang lagu merdu dan tabuhan genderang datang dari langit. Lin Ming mendongak dengan heran dan terkejut melihat bahwa tidak terlalu jauh ada kilatan emas di langit. Sebuah perahu roh mewah dan agak terlalu mewah perlahan menuju ke arah mereka, ditarik oleh 9 naga banjir bersayap.
Di sekitar perahu roh emas, ada juga lebih dari selusin prajurit Siantian dengan baju besi emas yang bersinar dan sekelompok musisi memainkan instrumen yang berbeda. Di belakang mereka adalah pelayan cantik yang juga berada di alam Siantian. Cara bepergian ini membuat Lin Ming tertegun. Itu seperti bagaimana para dewa surgawi dalam cerita yang dia baca saat kecil bepergian. Orang tua itu benar-benar tidak punya rasa malu, dia datang terlambat. Di sisi wilayah setan Laut Selatan, Suan Wuji dengan dingin memelototi perahu roh emas yang mewah ini, matanya dipenuhi dengan kebencian dan jijik. Jangan coba-coba main-main dengannya. Jika dia marah maka itu akan sangat merepotkan. Suan Yuki berkata, meskipun dia juga merasa jijik di dalam hatinya, dia selalu memiliki senyum ceria di wajahnya. Saat perahu roh emas turun, Lin Ming menemukan bahwa 9 naga banjir bersayap ini memiliki bulu sepanjang pedang, dan juga tampak seperti naga tanpa tanduk. Jelas, mereka memiliki garis keturunan naga banjir yang sangat kaya, dan mereka semua setara dengan Master Siantian yang ekstrim. Ini menyebabkan Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Membesarkan 9 naga banjir bersayap membutuhkan harga yang tidak sedikit, tapi siapapun orang ini hanya menggunakan mereka untuk menarik gerobaknya. Haha, orang tua ini terlambat sedikit, saya harap semua rekan seniman bela diri di sini tidak keberatan. Bersamaan dengan suara nyaring dan hangat, seorang pria paruh baya keluar dari perahu roh. Dia mengenakan jubah kekaisaran 9 cakar dan sabuk giok ungu keemasan di pinggangnya. Saat dia turun dari perahu roh, dia memegang kecantikan seperti peri berpakaian putih di setiap lengan. Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata permintaan maaf, wajah merah cerah orang tua ini jelas tidak memiliki sedikit pun permintaan maaf. Bukan hanya itu, tetapi kedua wanita cantik itu memiliki wajah seperti bunga persik. Wajah mereka memerah dengan darah seolah-olah mereka malu berada di tempat terbuka. Pakaian minim mereka bahkan memiliki bagian yang terbuka, tidak sulit membayangkan apa yang dilakukan orang tua ini pada mereka dengan tangannya. Melihat ini, pembangkit tenaga penghancur kehidupan yang hadir semuanya memiliki kulit yang jelek. Episode ke-460, dengan judul Menerobos Kekosongan. Langsung ke dalam alurnya. Nanyun Wang sepertinya sangat tertarik, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri yang jauh lebih besar daripada selama perjalanan terakhirnya melalui medan perang kuno. Suan Wuji berkata, senyumnya tidak mencapai matanya. Mereka berdua adalah master penghancur kehidupan tahap ketiga. Meskipun dia sedikit takut pada Nanyun Wang, itu tidak terlalu berlebihan. Dikatakan bahwa Nanyun Wang awalnya adalah seorang seniman bela diri dari dunia fana biasa dan menjalani kehidupan yang suram dan terpencil. Namun, dia tampaknya telah menemukan semacam surga yang menantang kesempatan, dan mengalami kebangkitan meteorik menuju kemuliaan. Setelah itu, dia bergabung dengan sekte kelas 3 di Laut Selatan. Karena bakat Nanyun Wang yang luar biasa, sekte kelas 3 itu telah menempatkan dirinya paling penting, tidak menyisihkan sumber daya untuk membesarkannya. Mereka berharap suatu hari nanti, Nanyun Wang akan melayang ke surga dan memimpin sekte mereka menjadi sekte kelas 4. Namun, seringkali, takdir sekte tidak sama dengan takdir para jeniusnya. Nanyun Wang memiliki bakat luar biasa. Namun, karena bakatnya yang terlalu tinggi, ketika Nanyun Wang berada di alam Siantian, dia telah memprovokasi sejumlah besar master inti berputar, akhirnya membawa bencana ke sektenya. Sekte kelas 3 itu benar-benar dilenyapkan, dan untuk Nanyun Wang, dia berhasil melarikan diri, tumbuh sampai dia menjadi pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ketiga. Nanyun Wang ini sepertinya sangat merindukan kehidupan seorang kaisar. Dia membangun istana dan mengisinya dengan harem 3.000 selir cantik. Di tubuh masing-masing wanita ini, dia telah memasang mantra pembatas. Setiap hari,
Nanyun Wang memanggil 4 atau 5 selir ke istananya untuk melayaninya. Ketika dia melakukan perjalanan, dia akan memiliki penjaga emas yang membersihkan jalannya dan sekelompok pelayan cantik yang memperhatikan setiap kebutuhannya. Namun, Nanyun Wang ini selalu menjadi seniman bela diri dari jalur iblis yang mengikuti kata hatinya. Dengan demikian, semua perilaku sembrono ini tidak mempengaruhi jantung seni bela dirinya. Karena semua orang telah tiba, mari buka saluran luar angkasa. Yang berbicara adalah kepala biara dari kuil Zen Agung. Biksu tua ini mengenakan jubah benang emas dan memegang tongkat di tangannya. Kedua telinganya yang besar terkulai seperti 2 kendi besar dan alisnya yang putih menjuntai ke bahunya. Apakah itu sedang menunggu atau kedatangan Nanyun Wang? Biksu alis putih ini tidak memiliki perubahan ekspresi apapun. Dia bermeditasi dengan mata tertutup. Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Tuan. Untuk saat ini mari kita bergabung dengan kekuatan kita dan membuka saluran luar angkasa. Jika kami menunda lebih jauh, mungkin ada lebih banyak masalah yang terjadi. Suan Yuki tersenyum lembut. Meskipun dia membenci orang-orang yang datang untuk mencuri semua barangnya, dia tidak punya alasan kuat untuk menolaknya. Hanya dengan orang-orang wilayah iblis Laut Selatan mereka, mustahil bagi mereka untuk membuka istana kekaisaran Dewa Iblis. Lebih dari 30 inti berputar dan penghancuran kehidupan tetua tertinggi melayang ke bawah, jatuh ke pusaran ruang tengah Pulau Aurora Selatan. Pusaran luar angkasa yang berputar-putar yang mampu secara instan merobek master puncak Hautian seperti embusan angin melawan master inti bergulir dan penghancuran kehidupan ini, itu hanya dengan lembut mengangkat pakaian mereka. Setelah tuan-tuan ini jatuh, 7 sekte wilayah 5 elemen, Divine Phoenix Island, dan murid-murid wilayah iblis Laut Selatan dengan cepat masuk ke pusaran ruang yang berputar-putar. Murid-murid ini adalah elit heroik yang lebih muda yang telah dipilih untuk datang. Dunia yang hancur ini adalah reruntuhan sekte kelas 6. Secara alami, akan ada banyak harta karun yang tertinggal. Hal-hal ini tersebar di dunia yang rusak. Dengan demikian, berbagai faksi semuanya telah mencapai pemahaman diam-diam bahwa junior dari faksi ini akan dapat memasuki petualangan dan pengalaman. Setiap sekte memiliki kuota murid yang dapat mereka bawa berdasarkan kekuatan mereka. Mereka hanya bisa membawa sedikit, tidak terlalu banyak. Divine Phoenix Island telah membawa sekitar 30 orang. Lin Ming dan Mu Qianyu ada di antara mereka. Lin Ming, Yuer, kalian berdua hati-hati. Jangan berpisah dan ingatlah untuk menjaga satu sama lain. Dalam perampokan ke medan perang kuno ini, pasti akan ada pertempuran hidup atau mati. Mu Yuhuang berkata kepada mereka dengan transmisi suara esensi sejati saat dia memasuki pusaran yang berputar-putar. Dia sudah mengatakan kata-kata ini kepada mereka berkali-kali sebelumnya, mendesak mereka untuk aman. Dimengerti, Guru. Orang yang menjawab Mu Yuhuang adalah seorang gadis berpakaian biru dengan penampilan halus yang tidak terlalu spektakuler. Ini adalah Mu Qianyu. Ini adalah teknik mengubah penampilan yang telah diturunkan Lin Ming padanya. 5 hari terakhir ini, Lin Ming tidak melakukan hal lain selain dengan tekun mengajar Mu Qianyu teknik ini. Teknik perubahan penampilan Biluo telah ditemukan di beberapa reruntuhan kuno. Meskipun aneh, itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari, apalagi dengan bakat alami Mu Qianyu dan persepsi yang menakjubkan. Dalam beberapa hari ini dia telah dapat memahami konsep umumnya. Mu Qianyu memiliki status yang sangat sensitif. Ada banyak orang dari wilayah South Sea Demon yang memikirkannya, ingin mendapatkannya. Mudah baginya untuk menjadi target. Setelah mengubah penampilannya, itu akan menyelamatkan semua orang dari masalah besar. Junior magang Brother Lin, ayo pergi. Semua elit heroik muda dari sekte utama ini seperti ikan besar saat mereka terjun ke pusaran angkasa yang berputar-putar.
Lin Ming dan Mu Qianyu tampak biasa-biasa saja di antara mereka. Hualala. Saat Lin Ming memasuki kembali pecahan dunia Pulau Aurora Selatan, suara pertama yang dia dengar adalah hujan lebat. Itu seperti air terjun besar yang mengalir turun. Udara dipenuhi kabut tebal yang memiliki rasa sedikit asin dan pahit. Jumlah besar air laut yang dihisap pusaran luar angkasa sudah setinggi puluhan kaki. Antara langit dan bumi, dunia berkabut ini memberikan perasaan yang sangat menekan. Ini adalah, saat Mu Qianyu melihat adegan ini, dia terkejut. Ini adalah air laut yang tersedot oleh pusaran luar angkasa. Lin Ming sudah mengharapkan ini. Melihat ke depan, dia bisa melihat banyak pusaran air kecil dan besar di dalam air. Mereka seperti mulut serakah dari binatang buas yang mematikan. Lin Ming tahu bahwa di bawah pusaran air ini, ada perangkap maut tersembunyi yang dikenal sebagai retakan luar angkasa. Dunia kecil dan tersebar ini dipenuhi dengan celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka sudah ambruk ke diri mereka sendiri, menghisap air laut dan membentuk pusaran air. Ada sejumlah besar air laut yang masuk dari pusaran ruang utama, yang diimbangi oleh air laut yang keluar dari retakan ruang angkasa. Kalau tidak, dalam 5 atau 6 hari terakhir ini, dunia kecil yang rusak ini sudah lama dipenuhi dengan air laut. Dalam hujan lebat ini, jarak pandang sangat rendah. Tapi semua seniman bela diri yang masuk adalah jenius dan master. Indera persepsi mereka yang terpancar tidak terpengaruh sama sekali. Di antara tirai hujan, lingkaran cahaya redup bersinar, seperti lampu di malam hujan. Lin Ming meletakkan kertas simbol pada dirinya sendiri, dan kemudian cahaya keemasan benar-benar mengelilinginya, mencapai sekitar 50 kaki. Ini adalah kertas simbol yang tidak terlalu istimewa atau rumit untuk dibuat. Tapi di dunia yang rusak ini, itu adalah harta yang menyelamatkan hidup. Selama seseorang mendekati celah ruang angkasa, cahaya bercahaya yang tak terhitung jumlahnya akan digerakkan olehnya, dan pengguna akan segera dapat melihat gangguan tersebut. Setelah menggunakan kertas simbol ini, selama mereka bergerak lambat dan stabil, mereka tidak akan mengalami kecelakaan. Di depan kerumunan orang ini, 30 lebih pembangkit tenaga listrik teratas memimpin jalan. Bagi mereka, celah ruang ini tidak banyak. Selama orang-orang tua ini bergabung, mereka bahkan bisa membuka saluran di luar angkasa. Retakan ruang yang sepele ini tidak layak untuk mereka sebutkan. Namun, karena mereka harus menjaga junior di belakang mereka tidak bisa terbang terlalu cepat. Dunia kecil yang hancur yang diukir dari yang utama tidak terlalu besar. Meski terbang sangat lambat, mereka berhasil mencapai tepi zona dalam waktu sekitar 1 jam. Di sini, orang dapat melihat bahwa sejumlah besar air laut tiba-tiba lenyap, seolah-olah telah dibelah oleh pedang yang sangat tajam. Itu di sini, kata Nanyun Wang dengan malas. Dia berbaring di atas karpet terbang, tangannya masih menggenggam dada seorang wanita cantik. Menurut posisi kami, ini seharusnya tidak salah. Xuan Wuji berkata. Setelah orang-orang tua ini berdiskusi selama beberapa hari terakhir, mereka telah menetapkan area dan rute ini sebagai pintu masuk terbaik. Jika mereka membuat saluran luar angkasa di sini, mereka akan dapat menghemat banyak tenaga. Patriark klan naga banjir hitam yang telah terbang sedikit lebih jauh ke belakang tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah kolom air besar melesat ke udara, berubah menjadi naga banjir berbentuk air yang mengaum dan kemudian melesat ke depan. Dengan suara benturan, naga air itu menabrak dinding yang tak terlihat dan kemudian langsung roboh. Semuanya mulai. Penghancuran kehidupan tahap ketiga di depan. Dari kelompok itu, Xuan Wuji melangkah maju, ekspresinya kosong. Mengikutinya, biksu alis putih itu juga melangkah ke depan, melayang di udara. Hei, Nanyun Wang tertawa dan menepuk pantat wanita yang memeluk dadanya.
baby girl, kamu tunggu aku di luar. Nanyun Wang dengan malas membalik karpet terbangnya dan perlahan terbang di samping Suan Wuji. Biksu alis putih kuil Zen Agung, Suan Wuji dari wilayah Setan Laut Selatan, dan juga penyendiri Nanyun Wang. Dari lebih dari 30 master teratas yang berkumpul di sini, hanya ketiganya yang berada di tahap ketiga penghancuran kehidupan. Adapun Suan Yuki dan Patriark klan Naga Banjir Hitam, mereka berada di tahap kedua penghancuran kehidupan. Dari 30 orang ini, tidak banyak pada tahap kedua penghancuran kehidupan, hanya ada 7. Yang lainnya terdampar pada tahap pertama penghancuran kehidupan atau di bawahnya. Mu Fengxian adalah salah satunya. Harus diketahui bahwa mereka yang hadir berasal dari 3 kekuatan kelas 5 yang hebat, 8 kekuatan kelas 4, dan juga banyak seniman bela diri bebas dari seluruh penjuru. Namun, mereka hanya memiliki master penghancuran kehidupan tahap kedua ini. Dari sini, dapat dilihat betapa sulit dan berbahaya gerbang kematian yang terletak di antara alam inti bergulir ekstrim dan alam laut ilahi. Setiap master inti berputar ekstrim yang datang ke jalur ini harus sangat berhati-hati dalam melewatinya. Biksu alis putih itu membalikkan tangannya dan tongkat biksu terbang keluar. Suan Wuji mengeluarkan pedang harta karun hitam legam. Adapun Nanyun Wang, dia mengeluarkan penggaris hitam tebal dari cincin spasialnya. Nanyun Wang melihat ke arah pedang harta karun Suan Wuji dan terkekeh. Saudara Wuji, saya mendengar dari suatu tempat bahwa beberapa tahun yang lalu Anda berhasil mendapatkan harta karun langkah surgawi. Bagaimana kalau kau mengeluarkannya hari ini dan biarkan negaraku yang tidak memiliki sekte melihat sendiri betapa megahnya itu. Petik 2. Suan Wuji memandang Nanyun Wang dan dengan tenang berkata, sejak zaman kuno, harta setapak surga hampir selalu menjadi milik pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Saya belum bisa mengalami kesempatan seberuntung itu. Petik 2. Haha, benarkah itu? Nanyun Wang tertawa, sedikit tidak percaya dalam suaranya. Di belakang 3 tuan besar ini, berbagai sesepuh sekte dan pembangkit tenaga listrik juga mengambil harta mereka. Berbagai harta karun ini bersinar dan berkembang bersama satu sama lain, saling memperkuat keindahannya. Pergilah. Dengan teriakan dari biksu alis putih, lebih dari 30 master teratas semuanya secara bersamaan menyerang batas luar angkasa. Rentang keterampilan bela diri yang luar biasa, kekuatan elemen, badai dan guntur, bisa disebut gemetar. Para elit heroik muda dari sekte besar telah mundur beberapa ribu kaki ke belakang. Tapi meski begitu, mereka merasa seolah-olah mereka akan terpesona oleh badai esensi sejati yang keras dan gila ini. Gelombang dahsyat diaduk di air laut. Batas ruang angkasa bergetar hebat dan banyak cahaya yang keluar. Suara keras itu seperti petir yang mengepul. Kekuatan dari 30-an master top yang menggabungkan serangan mereka bersama-sama terbukti. Tetapi untuk menghancurkan batas ruang angkasa ini sangatlah sulit. Dengan setiap langkah mereka maju ke depan, mereka harus mengkonsumsi banyak energi, dan banyak sesepuh sudah meneteskan keringat. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.